ini kota Mekah, Arab Saudi dilanda cuaca ekstrim. Hujan deras dengan butiran es melanda di sekitar Masjidil Haram. Banjir juga terjadi di sejumlah ruas jalan. Genangan air yang melanda membuat sejumlah kendaraan yang terparkir pun terendam dan terjebak. Ketinggian diperkirakan mencapai 50 cm. Air yang mengalir deras pun membuat kendaraan bahkan orang-orang sulit untuk melintas. Apa yang terjadi di Mekah ini tentu sesuatu yang tak biasa, mengingat Mekah adalah kota yang memiliki suhu panas. Tak hanya banjir, Mekah juga pernah dihebohkan dengan serangan dari ribuan serangga secara tiba-tiba. Ini terjadi di pertengahan tahun 2019. Serangga menyerbu Masjidil Haram pada malam hari. Mereka menempel di tembok, tiang, hingga tubuh jamaah yang tengah melaksanakan ibadah. Fenomena ini membingungkan pakar margasatwa sebab fenomena ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak diketahui juga bagaimana serangga-serangga ini kemudian hilang meninggalkan Mekah. Alhasil, petugas tempat pun harus membersihkan sisa-sisa serangga yang mati di sekitar Ka'bah. Hal yang mengejutkan juga pernah terjadi di Mekah sekitar pertengahan tahun 2018. Badai pasir yang sangat dahsyat membuat panik jamaah yang tengah menjalani tawaf di Masjidil Haram. Yang mengejutkan banyak orang adalah badai tersebut sampai membuat kain penutup Ka'bah atau kiswah tersingkap. Sehingga sempat terlihat dinding Ka'bah yang selama ini selalu tertutup. Kendati demikian, badai pasir tak berlangsung lama, tak ada dampak berarti dari peristiwa ini. Kejadian tak biasa lain yang bahkan menelan korban jiwa pernah juga terjadi di Mekah pada tahun 2015 silam. Berawal dari angin kencang, kren di Masjidil Haram tumbang mengejutkan. Ya Latif, ya Latif, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alat berat bangunan itu jatuh dan menimpa para jamaah yang sedang beribadah. Ketika itu, Masjidil Haram memang tengah melakukan renovasi. Insiden jatuhnya kren itu menyebabkan 170 orang jamaah meninggal dunia dan 230 jamaah luka-luka. Hutan Amazon yang terletak di kawasan Amerika Selatan merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna. Sekitar 30% jumlah dari seluruh spesies binatang dan tumbuhan ada di hutan ini. Ragam hewan yang ada di hutan ini diantaranya tergolong berbahaya di tiap jenisnya. Bahkan disarankan untuk menjauhi jika punya kesempatan menjamah Amazon dari serangga, hewan air, hewan melata, burung, hingga mamalia. Untuk itu, Top Highlight akan menelusuri makhluk apa saja yang berbahaya di hutan Amazon bagi manusia. Yang pertama adalah ikan yang berada di sungai Amazon, yakni ikan arapaima. Ikan jenis langka ini bisa tumbuh sepanjang 3 meter dengan berat 200 kg. Ikan ini dijuluki monster air tawar. Tubuhnya ramping, berenangnya kuat, mampu juga melompat untuk menangkap belalang, katak, dan burung. Sifatnya yang rakus didukung dengan tubuhnya yang besar dan dapat seharian hidup tanpa air. Meskipun belum ada laporan menyerang manusia, namun ikan ini digolongkan ikan yang berbahaya bagi manusia. Masih dari sungai Amazon, yakni ikan kandiru. Ikan ini dianggap ancaman manusia, ukurannya hanya 5-40 cm saja. Namun hati-hati, ikan kecil ini disebut sebagai ikan vampir alias penghisap darah. Cara ikan ini memburu mangsanya, yakni adalah masuk melalui insang, lalu menggerogoti daging ikannya dari dalam. Sedangkan ikan ini menyerang manusia adalah dengan masuk dari alat kelamin pria dan menggerogoti daging dari alat kelamin. Kandiru ini terkenal berbahaya. Setelah ditemukan kasus gigitan alat kelamin pria, maka dari itu jika pria berenang di sungai Amazon, maka berhati-hatilah. Kalau bisa, jangan berenang di sungai Amazon.
Selanjutnya adalah ikan piranha. Semua sudah tahu, ikan ini adalah ikan karnivora, hidup berkelompok dan sangat agresif saat sedang kelaparan. Bagi penduduk setempat, ikan ini ancaman bagi hewan ternak. Menurut penelitian bahwa ikan piranha hitam, gigitannya mempunyai kekuatan 32 kg dan melebihi berat tubuh mereka. Jika makanan favorit mereka seperti ikan, serangga, dan udang semakin menipis, mereka bisa menjadi kanibal. Sebenarnya, ikan piranha menyerang saat diganggu dan memang bisa memangsa manusia. Tapi biasanya makan manusia yang sudah meninggal atau bangkai. Ikan piranha yang paling berbahaya adalah ikan piranha perut merah. Sekarang kita ke daratan Amazon dan ternyata hewan daratnya jauh lebih berbahaya bagi manusia, yaitu ular anaconda hijau. Ular ini beratnya bisa mencapai 250 kg dengan panjang ular ini mencapai 9 meter. Memang ular ini tidak memiliki bisa, namun sanggup meremukkan tulang-tulang mangsanya. Setelah remuk semua barulah ditelan secara utuh. Anaconda ini bukan hanya di darat saja memangsanya, namun di air juga berbahaya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Semakin manusia membutuhkan banyak hal, semakin banyak juga teknologi-teknologi yang tercipta. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin untuk menghadirkan dan menggunakan teknologi canggih masa depan. Buktinya saat ini sudah ada beberapa teknologi canggih masa depan. Handphone hologram. Hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, Anda dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Sebuah proyek menarik dengan teknologi hologram pernah dilakukan untuk membuat penonton berinteraksi langsung dengan survivor Holocaust tanpa keberadaannya di panggung. Autonomous car, atau biasa juga dikenal dengan istilah self-driving car, adalah kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Kemudian citra dari kamera tersebut diproses dengan kecerdasan buatan untuk menentukan arah dan tujuan kendaraan tersebut. Teleportasi. Sejauh ini baru saja bisa Anda temukan di atas kertas dan jurnal penelitian ilmiah dalam bentuk persamaan matematis. Namun, jika konsep matematisnya ada, bisa jadi teleportasi dapat menjadi perkembangan teknologi masa depan. Teleportasi ditengarai oleh konsep wormhole yang ditemukan akibat teori relativitas Einstein dan gravitasi sebagai konsep ruang dan waktu. Dalam video ini, terlihat konsep teleportasi wormhole dengan mudah. Menariknya, ilmuwan Rusia yang bekerja untuk Vladimir Putin mengklaim tengah mengembangkan teknologi teleportasi ini dan benar-benar akan menghadirkannya ke dunia nyata. Teleportasi seperti di film Star Trek ini rencananya akan rampung pada 2035 mendatang. Selama ini kita melihat kekuatan super di film-film yang dimiliki para superhero dan berharap kita juga memilikinya. Namun berbagai hal spektakuler yang bisa mereka lakukan itu seakan hanya seperti mimpi di siang bolong. Namun tahukah Anda kalau di dunia ini ternyata memang ada orang-orang yang diberi kemampuan kekuatan super seperti yang terekam kamera berikut ini.
Manusia terbang. Video amatir ini merekam seorang pria yang sedang melatih anjingnya di hutan. Namun, anjing tersebut tidak mau menurut dan berlari ke arah danau. Ketika kamera mengarah ke arah danau, terlihat ada dua wanita, di mana yang satu wanita dewasa dan satunya lagi gadis kecil. Dalam rekaman ini terlihat gadis kecil itu terbang sambil diawasi oleh seorang wanita dewasa. Что это? Тихо, тихо. Awalnya, gadis kecil itu tetap terbang dengan santainya. Namun, ketika si wanita mengetahui jika ada yang melihat, maka dengan buru-buru mereka meninggalkan tempat tersebut. Тихо, тихо. Тарзан, тихо. Тарзан. Menembus dinding. Pada tahun 2016, dunia maya dihebohkan dengan video seorang laki-laki yang bisa menembus pintu toko. Video ini terekam dari CCTV yang berada di depan toko, di mana saat itu ada tunawisma yang sedang tidur. Laki-laki tersebut berjalan dari luar, dan saat di depan pintu yang terkunci, ia tetap berjalan dan menembus pintu yang terkunci dan menembus ke dalam. Setelah beberapa detik dia keluar dengan membawa bungkus makanan dengan cara yang sama pada saat dia masuk. Namun banyak yang mengatakan bahwa video ini adalah editan orang iseng belaka. Menahan dengan tangan kosong. Manusia super selanjutnya berasal dari Rusia. Cerita ini bermula pada saat ada mobil yang tergelincir karena licinnya es salju. Pada awalnya terlihat ada dua pria yang mencoba menghentikan mobil itu, tapi tidak berhasil. Sesaat sebelum mobil yang tergelincir itu membentur mobil lain, pria yang datang dari belakang mobil dengan mudahnya menghentikan mobil dengan tangan kosong. Penjualan organ tubuh manusia diam-diam menjadi pasar gelap yang sangat menjanjikan. Pencurian organ tubuh manusia, entah mereka yang telah meninggal atau mereka yang jadi korban penculikan, adalah tindakan kriminal. Tapi tahukah Anda, beberapa negara berikut ini justru jadi tempat yang dikenal dengan tempat pencurian organ tubuh. India dan Pakistan. Negara dengan permasalahan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi membuat banyak orang melancarkan modus jahatnya untuk pencurian organ tubuh manusia. Padahal, pihak pemerintah Pakistan sendiri telah mengatur proses transplantasi organ tubuh manusia yang diperbolehkan jika pihak keluarga memperbolehkannya. Sayangnya, sebagian orang yang hanya mengejar keuntungan tak pernah peduli dengan aturan tersebut. Penculikan manusia, penyelundupan, dan penjualan organ tubuh secara ilegal terus saja terjadi. Mirisnya, pihak-pihak yang melakukan ini adalah sebuah jaringan yang maklarnya sendiri merupakan pihak rumah sakit atau dokter. China tak luput dari kegiatan pencurian dan perdagangan organ tubuh manusia. Terdapat berbagai klaim mengenai sebuah rumah sakit yang sengaja mencari manusia untuk diambil organ tubuhnya dan akan dibanderol senilai 10.000 hingga 65.000 dolar Amerika. Penjualan organ tubuh yang semula dilakukan legal dan sesuai undang-undang yang berlaku, belakangan pihak-pihak tak bertanggung jawab justru memanfaatkan keadaan ini. Ia mengincar orang-orang untuk diculik dan diambil salah satu organ tubuhnya demi keuntungan semata. Pada tahun 2007, pemerintah China akhirnya memperketat pengawasan setiap rumah sakit dalam tindakan pengangkatan dan penjualan organ manusia. Pemerintah Mesir tidak memiliki undang-undang yang mencegah terjadinya tindakan pencurian atau penjualan organ tubuh manusia. Bahkan dilaporkan terdapat 500 kali kejadian transplantasi ginjal secara ilegal. Mesir dulu dikenal salah satu negara di awal peradaban manusia. Kini tingkat kemiskinan yang tinggi membuat pencurian dan penjualan ilegal organ tubuh pun tinggi. Sayangnya, pasar gelap ini pernah terungkap. Namun lantaran tak ada undang-undang yang mengaturnya, maka pemerintah tak bisa berbuat banyak. Tak heran jika hal ini makin besar dengan penjualan ke banyak negara di Eropa.
Kemiskinan dan perbudakan seks tak hanya ramai di negara Moldova. Dengan populasi penduduk lebih dari 3 juta, sepertinya pemerintah pun tak memperhatikan tindak kriminal pencurian dan penjualan organ tubuh manusia. Adapun pencurian tersebut dilakukan dengan cara membius calon korban dan membedahnya. Yang paling jadi incaran adalah ginjal, jantung, hati, dan paru-paru. Mirisnya lagi, korban yang telah diambil organ tubuhnya akan dibiarkan begitu saja. Melihat begitu tingginya pencurian dan penjualan organ tubuh di Moldova, beberapa pihak mencurigai bahwa pemerintah terlibat di dalamnya. Ada banyak sekali kejadian aneh dan misterius yang terjadi di dunia ini, dari yang menyeramkan hingga hal yang tak masuk akal. Baik di masa lalu maupun sekarang ini, bahkan mungkin itu terjadi di sekeliling tempat tinggal kita sendiri. Seperti beberapa kejadian aneh dan misterius berikut ini, di mana kejadian-kejadian tersebut sempat tertangkap kamera sehingga bisa dijadikan sebagai bukti atas keanehan dan kemisteriusan kejadian tersebut. Makhluk aneh dan misterius yang tertangkap oleh kamera. Sebuah CCTV di jalanan Britania Raya merekam sosok aneh yang menyeberang jalan dengan sangat cepat saat tengah malam. Makhluk tersebut berbentuk seperti setengah hewan dan manusia. Masih menjadi perbincangan dan pertanyaan, siapakah sosok tersebut? Namun, orang di sana menyebut makhluk aneh itu dengan nama Wessex Way atau monster yang diambil dari nama jalan itu. Hingga kini, sosok yang tertangkap kamera itu pun belum diketahui kebenarannya. Levitating car. Di dalam cuplikan CCTV ini, terlihat sebuah mobil van sedang melaju menuju persimpangan dengan normal. Namun ketika mendekati persimpangan tanpa alasan yang jelas, bagian mobil itu terangkat atau menungging dengan sendirinya. Dan peristiwa aneh ini terjadi juga dengan kendaraan lain di sekitarnya. Ada yang mengatakan kalau hal itu dikarenakan oleh kabel baja yang melintang di jalanan. Tapi saksi mata mengklaim bahwa tidak terlihat sama sekali kabel yang melintang. Alarm mobil-mobil bunyi berbarengan. Sebuah CCTV menangkap kejadian tak terduga di mana ada sesosok putih bercahaya yang mampu menembus beberapa jajaran mobil. Anehnya, saat mobil itu dilewati sosok tersebut, alarm mobil pun ikut menyala. Seseorang yang mendekati mobil-mobil tersebut juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Racun sering dijadikan senjata ampuh untuk tindak pembunuhan. Tak perlu senjata tajam atau korban mengeluarkan darah, racun bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Dari begitu banyak racun, berikut racun paling berbahaya yang sanggup menghentikan hidup manusia. Risin. Ini adalah jenis racun yang pernah dipakai untuk membunuh para pembangkang di Bulgaria, Georgi Markov, yang diasingkan ke London. Gejala yang dialami bagi seseorang yang kena racun ini adalah demam tinggi selama 3 hari berturut-turut. Ini pula yang dialami oleh Markov ketika itu, hingga kemudian ia meninggal. Dari hasil otopsi ditemukan bola kecil yang terbuat dari paduan iridium di bagian paha. Kemudian itu ditembak dengan senapan angin. Risin sendiri berasal dari tanaman Ricinus communis dan bisa membunuh orang jika dihirup atau disuntikan. VX adalah racun saraf buatan yang muncul dari penelitian tentang insektisida di awal tahun 1950-an. Terbukti mengandung racun, VX pun batal digunakan untuk bidang pertanian. Dalam perkembangannya, VX justru digunakan untuk membunuh orang. Cara kerja racun mematikan ini adalah dengan menghambat transmisi saraf antar sel hingga kontraksi otak menjadi tidak terkendali dan korban mati karena sesak napas. Aum Shinrikyo asal Jepang adalah salah satu korban yang tewas akibat racun VX.
Tak hanya manusia, VX juga bisa membunuh hewan dengan cepat. Hal ini terjadi pada tahun 1986 di Amerika Serikat saat 4.000 domba ditemukan mati. Racun batrasotoksin. Racun yang berasal dari kulit katak dan pertama kali ditemukan oleh suku India di Kolombia Barat. Katak yang menghasilkan racun ini adalah katak berwarna emas atau katak yang memiliki banyak warna pada kulitnya. Biasanya racun ini hanya dioleskan pada anak panah suku Indian saat berburu mangsa atau saat berperang. Batrasotoksin bekerja dengan menghambat saluran ion natrium di sel-sel otot dan saraf hingga menyebabkan gagal jantung. Hati-hati jika Anda penggemar seafood. Racun jenis mycotoxin ini ditemukan pada ikan. Tepatnya, ikan kulit pasir Senocytus striatus atau Maito dari Tahiti. Racun ini dibentuk oleh spesies plankton Dinoflavellata. Dalam berbagai penelitian, racun jenis ini belum berhasil dijabarkan detail, namun dipastikan racun ini benar-benar mematikan. Ia bekerja dengan menaikkan arus ion kalsium yang melewati membran otot jantung hingga menyebabkan kerusakan sel. Racun botulinum adalah racun yang diproduksi oleh bakteri anaerob dan menjadi racun paling mematikan. Jenis racun ini pun memiliki beberapa tipe, namun tipe A adalah yang paling mematikan daripada tipe lain. Terdiri dari 1000 molekul asam amino yang digabungkan, racun ini menyebabkan kelumpuhan pada otot. Meski sebagai racun mematikan, namun pada tahun 1820, ahli medis justru menemukan bahwa botulinum bisa digunakan untuk beberapa tindakan kecantikan. Botox pada wajah untuk mencegah keriputan misalnya. Namun tentu saja penggunaan itu perlu ekstra hati-hati. Sedikit saja melakukan kesalahan, nyawa yang akan melayang. Kebijakan yang diambil pemerintah membatasi bahkan melarang mudik untuk menekan angka penyebaran COVID-19 nampaknya menimbulkan masalah di ibu kota. Beberapa hari lalu, Tanah Abang baik stasiun maupun pasar mengalami lonjakan pengunjung yang nyaris tak terbendung. Berbagai laman media sosial ramai mempertanyakan bagaimana penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan jika massa tumpah di satu titik secara bersamaan. Berdesak-desakan keluar masuk stasiun Tanah Abang. Inilah pemandangan yang nampak jelang Lebaran yang tinggal hitungan hari. Stasiun kereta api Tanah Abang jadi pintu utama menuju pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara. Diperkirakan ada 87.000 orang menggunakan KRL dan berhenti di stasiun Tanah Abang. Meski penumpang KRL datang pada jam yang berbeda, namun umumnya mereka akan kembali di waktu yang nyaris berdekatan. Ini artinya penumpukan jumlah penumpang di stasiun Tanah Abang tak bisa dibendung. Terlebih pada hari Sabtu dan Minggu akan meningkat hingga 58%. Tingginya pengunjung Tanah Abang yang menggunakan komuter lain, maka KRL merekayasa jam kedatangan kereta di Tanah Abang. Perubahan jadwal kereta yang melintas di stasiun Tanah Abang diharapkan akan mengurangi kerumunan penumpang. Efek dari membludaknya penumpang di stasiun Tanah Abang sudah dipastikan membludak pula pasar Tanah Abang. Diperkirakan warga Jakarta yang datang mencapai 200% dari kapasitas. Pedagang dalam gedung dan pedagang yang memenuhi trotoar jalan sama-sama diserbu pengunjung. Tradisi beli baju lebaran atau kebutuhan lain sepertinya tak bisa dihindarkan. Apapun keadaannya, ancaman COVID-19 tak serta-merta membuat warga berdesak-desakan di pasar Tanah Abang. Salah satu kebijakan sementara untuk menghindari lonjakan kian bertambah akan dilakukan pembagian jam operasional pasar. Apa yang terjadi di stasiun dan pasar Tanah Abang langsung membuat Gubernur DKI Anies Baswedan terjun ke lokasi. Menyayangkan rendahnya kesadaran warga soal protokol kesehatan, Anies Baswedan menambah personil tambahan yang disiagakan. Total, ada 750 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Satpol PP.
Apakah dengan memperketat pengawasan bisa mengurangi kerumunan? Sejatinya, kesadaran masyarakatlah yang lebih utama. Kaya akan pesona alam membuat Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis asing. Dari darat hingga lautan, Indonesia menyajikan pemandangan indah bagai surga dunia bagi siapapun mereka yang datang. 75% luas Indonesia didominasi oleh lautan. Tidak heran, berbagai macam biota laut ada di perairan Indonesia. Hal ini juga yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama para pecinta snorkeling dari berbagai penjuru dunia. Berwarna-warni dan makhluk laut yang unik membuat siapa saja yang melihatnya ingin datang dan mencobanya, bahkan para turis asing sekalipun. Spot snorkeling yang menjadi tujuan para turis ialah Wakatobi. Taman nasional ini merupakan taman laut terbesar kedua se-Indonesia yang sudah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1996, dan salah satu tempat terbaik untuk snorkeling adalah Tomia. Banyaknya pegunungan di Indonesia membuat negara ini juga menjadi surga bagi para pendaki. Dari yang mudah bagi pemula hingga menantang, semua ada di Indonesia. Spot hiking yang cukup terkenal di mata dunia adalah Gunung Rinjani. Terletak di Pulau Lombok, gunung ini merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Bagian paling terkenal dari Rinjani tentu saja pemandangan Segara Anak yang indah yang memberikan sensasi berbeda dibanding pemandangan di gunung-gunung lainnya. Gunung Rinjani masuk dalam daftar UNESCO Global Geoparks sebagai situs geologis luar biasa yang sangat penting untuk dijaga. Hamparan pantai dari wilayah barat hingga timur Indonesia membuat lokasi berselancar di Indonesia sudah tidak terhitung lagi. Bahkan, para peselancar dari berbagai belahan dunia rela datang demi menikmati berselancar di Indonesia. Area dengan ombak yang luar biasa menjadi kecintaan para peselancar antara lain Kepulauan Mentawai, Pulau Nihiwatu NTT, dan Pulau Sipora di Sumatera Barat. Pulau Sipora ini bahkan sudah sangat mendunia karena kualitas ombaknya dan disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Anda pasti pernah menonton film zombie, di mana dalam ceritanya seseorang akan menjadi zombie jika mereka terinfeksi. Sama halnya dengan hewan-hewan berikut yang terpaksa menjadi zombie setelah terinfeksi. Zombie lalat. Lalat yang terjangkit jamur, Strong-Wilsey, Tichrinae, dan Strong-Wilsey akerosa akan berubah menjadi zombie. Jamur yang menyerang lalat ini akan membuat lubang besar di perut si lalat dan menempelkan parasit berbentuk gumpalan spora oranye. Selama berhari-hari, lalat zombie masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan lubang-lubang di perutnya. Namun, parasit tersebut akan terus menggerogoti inang si lalat hingga akhirnya mati. Semut yang terinfeksi jamur dapat berubah menjadi zombie. Jamur tersebut ialah jamur Cordyceps. Jamur ini akan menggunakan tubuh makhluk lain sebagai tempatnya bernaung dan merusak sistem saraf serta otak inangnya. Hal inilah yang menyebabkan serangga yang terinfeksi akan menjadi zombie.
Setelah menginfeksi, jamur ini akan memanfaatkan tubuh inangnya untuk menopang hidupnya dengan tujuan untuk melengkapi siklus hidupnya. Jaringan tubuh dari semut yang terinfeksi jamur ini akan dimakan dan digantikan oleh organ-organ tubuh jamur tersebut. Jenis jamur ini biasanya hidup dalam semak hutan tropis dunia. Terlihat unik dengan antena yang seakan sedang menari mengikuti irama, siput seperti ini ternyata adalah zombie siput. Dikatakan zombie karena mereka sedang dikendalikan oleh parasit di dalam tubuh mereka. Parasit yang tampak berdenyut tersebut adalah Leucochloridium, yakni cacing pipih pintar yang menggunakan siput sebagai inang perantara. Apa yang kita lihat di tubuh siput tersebut merupakan tahap larva cacing. Setelah menginfeksi siput, parasit akan mengambil alih hewan ini dan masuk ke dalam mata dan kepala. Meskipun saat ini sudah memasuki zaman milenial, masyarakat Indonesia masih tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Entah itu cerita legenda ataupun hanya sekedar omongan saja yang dipercaya kebenarannya. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan kematian di suatu tempat, maka diasumsikan tempat itu akan berhantu atau angker. Hal seperti itu yang sulit hilang di masyarakat Indonesia. Kali ini, Top Highlight mengupas beberapa jembatan yang konon katanya berhantu. Yang pertama adalah Jembatan Ancol. Menyebut nama jembatan ini, kita pasti sudah tertuju dengan hantu yang bernama si manis Jembatan Ancol yang diyakini sebagai penunggu jembatan tersebut. Menurut cerita, si manis ini selalu menampakkan wujudnya di malam tertentu. Dahulu, si manis ini mengalami nasib naas karena mengalami pelecehan seksual oleh beberapa laki-laki, sehingga si manis pun dibunuh. Untuk menghilangkan jejak dan jenazahnya pun dibuang ke bawah jembatan. Dari kisah itulah para warga sekitar percaya jika si manis arwahnya penasaran sehingga sering menampakkan diri di malam hari. Selanjutnya, Jembatan Suramadu, Surabaya dan Madura. Jembatan sepanjang 5 km ini yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Entah dari mana asal ceritanya bahwa jembatan ini menyimpan hal mistis. Menurut cerita dari mulut ke mulut menyebutkan ada sosok perempuan yang selalu menampakkan diri di sekitar pintu masuk gerbang. Dan pengemudi sering terkecoh dengan jalanan jembatan bercabang. Sehingga pengemudi terkecoh dan salah jalan yang berujung kecelakaan. Kita beralih ke Sumatera, yakni Jembatan Musi 2 Palembang. Jembatan ini diyakini menyimpan cerita mistis juga. Konon, ada sosok wanita yang dipanggil Noni oleh warga sekitar. Sosok gadis Belanda tersebut diyakini menjadi penunggu Jembatan Musi 2. Kisahnya hampir mirip dengan si manis, yakni meninggal karena bunuh diri karena mengalami pelecehan oleh lelaki. Konon arwahnya menuntut balas, sehingga setiap lelaki yang lewat jembatan itu sering digodanya dalam wujud yang tak sedap dipandang mata. Selanjutnya adalah Jembatan Eretan Indramayu. Bagi masyarakat Indramayu, jembatan ini menyimpan cerita yang tak masuk akal. Konon, pengendara motor akan diganggu oleh makhluk yang meminta tumpangan. Setelah sampai tujuan, tempat berhentinya menjadi kuburan. Pada tahun 2014 pernah terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang gadis tewas di tempat. Dan konon katanya, gadis tersebut suka menampakkan diri tepat di lokasi kecelakaan.